mengapa ya kita bisa belajar? Apakah karena faktor lingkungan atau proses berpikir kita sendiri? Saya Nisa Holisatu Maulida akan membantu teman-teman semua untuk mempelajari dua teori yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Pertama, mari kita bahas mengenai teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Mereka percaya bahwa belajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi dan merubah perilaku anak. Contohnya, pada eksperimen Pavlov yang terkenal dengan anjingnya, berdasarkan percobaan Pavlov ini, anjing mampu belajar dari kebiasaan, yang mana bunyi bel dan pemberian makanan merupakan stimulus yang mampu membangkitkan respons melalui perlakuan anjing yang terus mengeluarkan air liurnya. Dalam eksperimen B.F. Skinner pada tikus juga menghasilkan pembentukan stimulus dan respons yang sama seperti Pavlov. Bedanya, Skinner menambahkan konsep reinforcement atau penguatan. Hasil percobaan Pavlov dan B.F. Skinner ini dapat diterapkan kepada manusia untuk belajar, terutama untuk membentuk kebiasaan, termasuk dalam pembelajaran bahasa. Tingkah laku bahasa dapat diamati melalui faktor eksternal berupa tingkat keseringan berbahasa. Kaum behavioris mengemukakan bahwa proses peniruan secara besar-besaran terjadi pada masa anak-anak, sehingga tingkat keseringan pemakaian kata dan struktur bahasa yang digunakan oleh anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Konsep reinforcement juga sangat diperlukan pada saat anak ingin meningkatkan kemahiran berbahasa pada tingkat tinggi. Misalnya, orang tua yang mendukung anaknya dan memberikan apresiasi terhadap ujaran yang berhasil diproduksi anak, sehingga dapat membantu perkembangan penguasaan bahasa anak. Jika behaviorisme fokus pada lingkungan, kognitivisme menggali lebih dalam bagaimana cara kita berpikir. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner. Mereka percaya bahwa belajar adalah proses internal seperti menyimpan informasi, memahami, dan memecahkan masalah. Jean Piaget menekankan bahwa pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa, agar mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik. Sedangkan Bruner menekankan pada bagaimana pengetahuan dibangun secara aktif melalui pengalaman dan representasi. Contohnya, ketika Anda membaca buku, otak Anda aktif menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam pembelajaran bahasa, teori ini berfokus pada bagaimana seseorang memproses dan mengorganisasi informasi bahasa, seperti menyusun kalimat atau memahami makna kata dalam konteks tertentu. Misalnya, seorang siswa akan mencoba memahami struktur kalimat dalam bahasa asing dengan cara menyusun kalimat berdasarkan aturan gramatikal yang telah mereka pelajari. Jadi, mana yang lebih baik, behaviorisme atau kognitivisme? Keduanya ini sama-sama penting. Behaviorisme cocok untuk mengajarkan kebiasaan sederhana seperti menghafal, sedangkan kognitivisme cocok untuk hal yang lebih kompleks, seperti berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, kita sudah membahas dua teori belajar yang sangat penting. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lebih suka belajar dengan berlatih terus-menerus dan menghafal, atau dengan memproses informasi yang lebih mendalam? Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami dan mengetahui cara belajar yang cocok dengan teman-teman semua.